Jujur aja, pasti kamu pengen banget kan ngobrol santai, di notice, terus dapat trust atau kepercayaan dari orang-orang yang hebat, dari orang-orang yang kamu admire, yang udah jauh di depan kamu, tanpa harus kelihatan kayak penjilat. Bisa dapat akses langsung ke ilmu, strategi, dan pola pikir yang udah terbukti bisa bikin mereka itu sukses besar. Terus kamu bisa tinggal apply atau copy paste itu di kehidupan kamu sendiri. Hai guys, welcome to my channel. Nama aku Hana, dan aku udah kerja remotely dari 2023 sampai akhirnya aku sekarang tinggal di Vietnam. Di channel ini aku bakal sharing ke kalian experience aku, apa yang udah aku pelajarin selama ini. So, kalau kamu belum subscribe, pastiin kamu subscribe sekarang. Now, let's get back to the topic. Setelah nonton video ini sampai habis, kamu bisa berekspektasi bahwa kamu nggak bakal bingung atau feeling awkward lagi pas mau berinteraksi sama orang hebat atau orang yang udah jauh di depan kamu. Mau itu atasan kamu, bos kamu, business owner, klien mahal, atau tokoh besar secara online. Kamu bakal paham cara memanfaatkan situasi, bikin orang respect, dan ngebuka pintu kesempatan yang tadinya itu terkunci rapat buat kamu. Ini bukan halu ya, karena sampai sekarang strategi inilah yang bikin aku, seorang mantan karyawan biasa, bisa dapat akses mahal itu. Aku pernah dapat sesi obrolan kayak video call gitu sama content creator yang dia itu udah punya followers lebih dari 3 juta. Bahkan sampai saat ini aku tuh punya weekly call sama veteran bisnis 3 dekade yang dia itu udah ngebantu banyak banget bisnis launching produk, dan kalau kamu gabungin nilai uangnya dari produk itu lebih dari 70 billion US dollar. Aku ngomongin USD, aku bukan ngomongin rupiah, dan aku ngomongin billion bukan million. Orang lain tuh harus bayar mahal buat punya akses ke dia, sedangkan aku dapat itu secara percuma. Bahkan waktu aku masih kerja dulu, aku bisa deket banget sama business owner tempat kerja aku, dan dia ngasih kepercayaan penuh buat aku ngambil keputusan-keputusan penting, bahkan mempercayakan aku buat in charge di launching bisnis baru dia. Dan buat aku itu sebuah kehormatan yang besar banget. Jujur ya, sebenarnya cara ini tuh udah aku lakuin lama banget secara nggak sadar. Aku cuman ngandelin insting aku aja gitu, gimana cara berinteraksi sama orang lain, apalagi orang itu jauh di depan aku atau lebih dari aku. Sampai akhirnya aku tuh baca buku legendaris Dale Carnegie yang judulnya How to Win Friends and Influence People. Pas aku baca buku itu, aku tuh yang benar-benar kayak oh my god, pola yang selama ini tuh meledak di hidup aku itu sebenarnya ada ilmu psikologinya. Begitu aku sadar dan paham teorinya buku ini, aku jadi bisa mengoptimasikannya jauh lebih maksimal lagi di kehidupan nyata. Yang pertama, make the other person feel important, alias buat orang lain itu merasa penting, tapi dengan catatan kamu harus melakukannya dengan tulus ya. Banyak banget orang yang bakal sering banget di-ignore sama orang-orang penting atau orang-orang hebat tuh karena dua hal ini. Yang pertama, tipe orang yang sok pinter, yang datang-datang suka pamer pencapaian, pamer skill, berharap orang hebat itu yang balik kagum sama dia. Dan yang kedua adalah tipe orang yang sebaliknya, yang suka merendahkan diri mereka itu datang dengan desperation gitu. Padahal ya, orang sukses itu, orang yang kamu admire itu, mereka itu udah punya jadwal dan waktu yang super terbatas. Dari bangunnya mereka sampai tidur lagi, mereka itu udah tahu apa yang harus mereka lakukan di hari tersebut. Jadi kalau kamu benar-benar mau dapetin waktu mereka, kamu itu harus benar-benar melakukan sesuatu yang nggak nge-trigger otaknya dia bahwa kamu itu dua tipe orang itu tadi. Apalagi di zaman AI sekarang ya, banyak banget orang itu yang males, yang nggak percaya sama diri mereka sendiri. Jadi mereka itu mau nge-reach out pun minta dibantu sama ChatGPT. Rasanya itu dingin, kaku, dan gak ada emosi manusianya sama sekali. Dan orang yang kalian admire itu atau orang-orang hebat itu udah pasti mereka itu punya radar ya yang sangat kuat. Mereka langsung tahu yang mana nih orang yang benar-benar datang dari hati mereka sama orang yang fake gitu. Aku punya cerita ya, waktu awal-awal aku masuk ke dunia freelancer, aku tuh kagum banget sama seorang perempuan dimana dia itu udah bangun bisnis dia ke 6 figures dollar. Aku kagum aja gitu sama dia, aksi yang dia lakukan, apa yang dia achieve, bagaimana dia berkomunikasi dan membantu banyak orang. Aku tuh nggak pernah yang namanya ngemis minta ilmu gratisan ya. Gak pernah. Tapi aku follow dia di Instagram, di LinkedIn, aku pelajarin kontennya, dan saking aku bener-bener suka hasil kerja dia, aku tuh kayak yang genuinely, secara pure dari hati aku, bikin post di LinkedIn yang nge-mention dia, aku nge-apresiasi dia, dan bilang apa yang udah aku pelajarin dari dia selama ini, dan hasilnya apa, dia nge-DM aku, terus minta email aku, dan dia itu ngasih aku akses gratis yang nilainya itu lebih dari $1.000 atau 15 juta rupiah. Dan disitulah aku tuh belajar banyak banget, gak cuma cara bikin bisnis tapi juga journaling, fondasi mindset, manifestation,
vision, sampai riset bisnis. Dan kerennya lagi, setiap aku nyari klien untuk aku sendiri, aku tuh selalu mention dia bahwa aku itu ada di community dia yang ngebikin aku itu diterima gitu, alias closing deal sama klien itu. So ya, sebelum aku nge-reach out ke siapapun, aku tuh selalu berusaha untuk mempelajari mereka, genuinely pengen tahu mereka lebih dalam dan mengapresiasi mereka secara langsung gitu. Tulus, bukan pakai ChatGPT. Begitu kamu tuh bikin orang merasa diakui dan penting secara jujur ya, pintu kesempatan itu bakal terbuka lebar. Yang kedua, posisikan diri sebagai mentee yang berkualitas. Langsung action, langsung kasih lihat hasil. Orang yang sukses di luar sana, mau berapapun usia mereka, mereka itu suka banget, seneng banget ya ngelihat orang tuh yang punya drive tinggi, mau dengerin nasihat, dan yang paling penting langsung action. Jangan cuma ngomong makasih sarannya ya kak, terus tiba-tiba ngilang gitu aja. Jadi waktu weekly call sama mentor aku, si 70 billion dollars itu, karena pada saat itu dia lagi buka bisnis market research, dia ngasih saran yang benar-benar spesifik ke aku. Dia bilang ke aku, Hana, kamu harus benar-benar langsung tanya ke target klien kamu, jangan berasumsi. Mari kita bikin daftar pertanyaannya, terus kita bikin di situ daftar pertanyaannya. Dia kasih ke aku, terus dia bilang cari tahu persepsi dan apa yang benar-benar mereka mau, karena dia itu benar-benar anti asumsi. Begitu kelar meeting saat itu juga, aku tuh bikin list daftar target klien aku, dan aku benar-benar reach out ke mereka, minta waktu mereka, whether itu di chat, di video call, aku lakuin semua. Kemudian aku bikin reportnya, apa aja informasi yang aku dapatkan pada saat itu, dan di minggu selanjutnya aku langsung kasih update data dan hasilnya ke dia. Dan of course dari situ dia tuh bisa tahu bahwa aku itu adalah mentee yang serius, action oriented, dan menghargai waktunya. Efeknya apa? Ya dia merasa dihargai banget gitu, dan itu adalah poinnya. Sampai akhirnya dia sendiri yang bilang, karena aku pengen menurunkan legacy ke kamu. Dan dia bilang ke aku, apapun yang aku butuhkan, kasih tahu aja dia. It means a lot to me. Yang ketiga, talk in terms of others person's interest. Atau bahasa Indonesianya, bicaralah dari sudut pandang kepentingan orang lain. Dan ini adalah poin yang bikin business owner tempat aku kerja dulu mempercayakan aku ke project launching bisnis barunya dia. Kalian tahu sendiri kan, banyak orang tuh yang mikirin dirinya sendiri gitu loh. Apalagi kalau urusan kerjaan, gaji aku berapa, sip aku selesai jam berapa, apa keuntungannya buat aku, berapa uang yang aku dapatkan dari ekstra kerja itu. Tapi pas aku di sana, aku tuh selalu memandang keputusan dari sudut pandang apa yang lagi jadi tujuan, fokus, dan pusingnya si owner ini. Aku ngerti target bisnis dia apa risiko yang dia takutin, dan solusi apa yang dia butuhkan. Jadi saat kamu tuh ngobrolin dan peduli sama hal yang jadi fokus utama orang lain, kamu otomatis bukan dianggap lagi sebagai orang luar ataupun staf biasa, tapi dianggap sebagai aset mahal yang sangat berharga di mata mereka. Dunia ini tuh penuh sama orang-orang pintar kan, tapi sedikit banget orang tuh yang tahu bagaimana cara berinteraksi sama orang lain atau manusia lain dengan cara yang cerdas dan autentik gitu. So that's all for today's video. Aku harap ini bisa ngebantu kalian in any way, terutama buat kamu yang lagi pengen build connection sama orang yang kamu udah kagumi selama ini. Ini adalah saat yang tepat buat kamu tuh reach out dengan cara yang benar ke mereka. Thank you so much for watching, and I'll see you guys in the next video. Bye bye.